Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan pagi ditemenin Tante Gigi, malamnya ditemenin Hantu Noni. Hai, kembali lagi bersama saya Deli Maharani tentunya di Skagasa Podcast. Yang pastinya di sini kita bakalan sharing-sharing informasi yang menarik. Yang pastinya bakalan sayang banget kalau kalian lewatin. Oke, seperti biasa, Deli nggak sendiri. Deli ditemenin sama bintang tamu yang spesial, bintang tamu yang luar biasa, atau bisa dikenal dengan nama panggungnya Ari Sumbawa. Oke, bapaknya mungkin boleh memperkenalkan diri biar teman-teman Skagasa kita ini bisa tahu. Silakan. Terima kasih. Iya, nama sebenarnya Abdul Haris Taufik. Nama kalau sebagai pencipta lagu itu Aris Samawa. Begitu juga di channel YouTube atau Facebook Aris Samawa. Ya. Ya, apa lagi yang perlu diketahui? Latar belakang. Ya, mungkin teman-teman podcast kita mau tahu Bapak ini asalnya dari mana atau gimana? Apakah Bapak ini asli Sumbawa atau dari daerah luar? Ya, panjang ya ceritanya. Jadi saya ini dari pihak Bapak, ya Cina. Jadi makanya agak-agak sipit kan ya. Ibu ya, baru Sumbawa ya, jadi paduan darah itu. Cina Sumbawa. Ya adalah Jawanya sedikit. ya itu. Dan selama ini apa lagi yang perlu diketahui? Mungkin hanya itu saja. Kita mau ke teman-teman Skagasa Podcast kita ini dulu. Oke guys, di video podcast kali ini kita bakalan bahas tentang budaya-budaya dari Sumbawa bersama bintang tamu kita yang luar biasa ini, atau kita kenal dengan Pak Haris ya, boleh kita panggil Pak Haris ya? Oke, Pak Haris, saya sebenarnya mau banyak nanya tentang mungkin langsung to the point aja ya Pak. Oke, bagaimana nih asal mula Bapak ini tertarik untuk mengembangkan budaya-budaya dari Sumbawa? Atau apa alasannya sehingga Bapak ini tertarik dengan budaya dari Sumbawa? Sebagaimana kita tahu tadi Bapak katakan bahwa orang tua Bapak ini atau ayah dari Bapak ini orang Cina. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Iya, entahlah, memang dari sononya begitu ya. Ya, jadi yang jelas memang bukan sesuatu yang instan, memang sudah naluri yang mengarahkan ke mari ini. Jadi ke seni ya, bukan kalau berbeda ya kebudayaan dengan kesenian itu. Kesenian itu bagian dari kebudayaan. Kebudayaan itu hal yang sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, itu kebudayaan. Sedangkan kesenian itu bagiannya ya. Nah, ya mungkin ya, di sini yang perlu kita pahami. Nah, jadi mungkin kita banyak berbicara tentang keseniannya. Nah, itu pun saya tertarik di dunia kesenian atau sekarang sebagai seniman itu ya memang masih belia lah, dari kalau tertariknya mungkin ya tidak tanpa sadar, kita dari kecil sudah tertarik ya. Kebetulan lingkungan saya kan orang seni, ibu saya itu dulu penyanyi musik zaman dulu lah ya. Turunannya apa ya? Iya, jadi terus bapak juga ya gemar main alat atau instrumen musik. Nah, jadi itu lingkungan yang membentuk seperti itu. Nah, terus ya kalau ini ya dari belia lah, nggak tahu kapan ininya mulainya itu ya, tapi memang terbentuk oleh lingkungan kan, lingkungan keluarga ya, seperti itu. Nah, terus lanjut ke pertanyaan kedua nih ya Pak. Sebagaimana yang kita tahu nih ya, remaja-remaja sekarang bukan kurang tertarik dengan adanya budaya-budaya dari Sumbawa seperti semacam puisi, lawas, pantun atau nyanyi sebagainya, karena pergerakan arus teknologi sekarang seperti HP ya. Dari HP ini mereka melihat budaya-budaya dari luar seperti Korean pop, Jepang atau lagu Inggris dari luar sana.
Nah, ada nggak sih tips-tips dari Bapak atau saran-saran dari Bapak supaya kita sebagai remaja muda, sebagai generasi muda selanjutnya bisa tertarik dengan budaya-budaya dari Sumbawa atau dari daerah kita ini? Oke. Ya, supaya ada pemahaman budaya yang pas ya. Nah, jadi tapi sebenarnya kan ini bentuk-bentuk kesenian yang di mana para muda kurang peduli apa bentuk-bentuk seni daerah ya. Iya. Kalau lagu misalnya cenderung memilih lagu-lagu yang dari luar misalnya ya daripada lagu Sumbawa. Nah, caranya nggak ada lain ya seperti yang dilakukan oleh SMK 3 saat ini mengundang saya itu termasuk bagian dari upaya-upaya itu. Ya, maksudnya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan seperti itu, yang bukan sekarang memang sudah sebelum-sebelumnya sudah menjadi problem kita bersama ini terkait dengan dunia kesenian kita atau dunia budaya kita. Nah, yang paling harus dilakukan yaitu tadi pengembangan wawasan. Nah, jadi bagaimana mau ada rasa tertarik, ada rasa peduli kalau tidak ada wawasan atau pemahaman tentang sesuatu, dalam hal ini tentang seni atau budaya Sumbawa. Nah, itu memang, dan ini kan ya saya katakan tadi, saya diundang sebagai pembicara atau beraudiensi dengan siswa di sini terkait dengan dunia seni budaya ini, ya ini dalam bentuk ini pengembangan wawasan itu. Nah dari situ nanti baru ke tahap selanjutnya. Nah sekarang kan memang ya memprihatinkan sekali yang saya temui hari ini misalnya ketika saya menanyakan bentuk-bentuk karya, karena ada tadi yang menanyakan budaya sampai saya menjelaskan wujud atau bentuk kebudayaan itu ada 3. Salah satu itu karya seni itu salah satu bentuk wujud kebudayaan. Nah, jadi saya tadi misalnya di musik ini, saya tanyakan kan kepada siswa-siswi itu kan, nah siapa seniman Sumbawa? Ya banyak yang nggak bisa menyebut kan gitu. Nah gimana kan malu, ini kan bagian dari wawasan itu. Jadi orang Sumbawa tidak ada, gimana nanti kalau suatu saat tiba-tiba ada yang ingin mengadakan riset penelitian tentang dunia seni Sumbawa di pihak luar misalnya, ditanyakan, oh siapa seniman Sumbawa? Lah tidak tahu misalnya. Nah Pak Din Rais saja misalnya di dunia sastra kita ya, walaupun itu sastra modern, nah itu pun tidak dikenal misalnya. Ini kan cukup ini, artinya ini kan persoalan wawasan. Ya memprihatinkan. Nah makanya itu yang harus dilakukan nih, pengembangan wawasan ini, dan ini dilakukan terus berkesinambungan. Ya alhamdulillah saya sudah 2 kali nih diundang di SMK 3 ini. Yang kemarin saya bersama Pak Aris Zulkarnain membicarakan khusus tentang sastra karena terkait dengan Hari Sastra saat itu. Nah dan sekarang juga untuk membicarakan dunia musik dalam kapasitas saya sebagai pencipta lagu daerah. Ya, memang itu yang memang permasalahan pertama dan harus kita upayakan penyelesaiannya, yaitu pengembangan wawasan ya terhadap seni dan budaya Sumbawa. Itu yang harus dilakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh SMK 3 mengundang saya ya. Oke, jadi intinya gini ya, bagaimana kita akan melestarikan budaya kita dari luar, sedangkan kita ini tidak tertarik dengan budaya kita, ya seperti itu ya Pak ya? Ya, oke, itu pertanyaannya, ya. Tidak tertarik. Nah persoalan tertarik dan tidak tertarik sebenarnya persoalan, kan ada pepatah yang mengatakan ya, jadi tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah itu ungkapan lama itu nggak bisa dibantah. Ya gimana bisa tertarik orang belum mengenalnya. Nah itu tadi kan sudah saya katakan, jangankan
Nah, misalnya tahu lagu Sumbawa tapi yang terpenting ya pencipta atau judul lagu tidak dikenal. Ibaratnya dimakan dilahap dengan lahap semua tapi tidak tahu. Seolah kita jadi itu wawasan namanya kan. Kita kan untuk wawasan yang seharusnya itu kan ada bentuk terima kasih kita terhadap sesuatu yang kita nikmati gitu kan. Nah, kalau wawasan yang baik itu pasti kita ini saya menyukai, membuat saya ke arah perubahan gara-gara lagu ini misalnya kan. Tadinya saya misalnya tentang lagu Ina atau Uwa suka ini, saya boleh dibilang durhaka sama orang tua, tapi gara-gara lagu ini saya benar-benar saya ini patuh kepada kedua orang tua saya. Nah, berarti kan membawa perubahan ya, kesenian atau kebudayaan itu, karya budaya ini membuat perubahan. Nah, seharusnya kita berterima kasih, karena berterima kasih itu kan kepada manusia memang. Kalau kita bersyukur itu kepada Allah, kan gitu. Tetapi kepada manusia ya kita berterima kasih. Kepada siapa kalau tentang suatu karya cipta? Ya kepada kreatornya yang buat. Kalau lagu Ina misalnya kan ya karena saya yang buat sama Apang, atau lagu Uwa saya yang buat, ya itulah. Ya paling enggak ya dikenal lah, kan gitu. Ya bukan untuk sosokan itu harus diapakan pencipta lagu, tidak. Artinya memang diposisikan karena itu bagian dari wawasan. Nah, yang paling mendasar itu boleh bilang sepele, tapi ya minimal saking sepelenya ya harus diketahui, kan gitu. Tidak boleh salah, gitu. Nah, sebab banyak orang yang mengenal karya itu tapi tidak mengenal kreator di balik itu, gitu ya. Itu bagian dari wawasan lah. Makanya wawasan penting di sini. Dari beberapa kesenian dari Sumbawa, mungkin teman-teman Sagasa Podcast kita ini juga ingin tahu bagaimana cara kita, contoh kayak puisi atau berlawas, bagaimana cara yang baik untuk membaca puisi atau lawas gitu Pak. Kan kalau kayak kita lihat remaja-remaja sekarang, mereka tuh hanya asal-asalan membaca kayak puisi, hanya dimain-mainkan. Nah itu bagaimana, mungkin ada nggak sih cara khusus gitu untuk membaca puisi atau lawas? Oke, ini sebenarnya semua bentuk kesenian ketika disajikan memang ada hal-hal teknis, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pada umumnya sama. Nah, jadi ketika misalnya terkait dengan cara membaca, kadang membaca itu kan mengucapkan. Iya. Iya. Cara mengucapkan itu ada istilah artikulasi. Ya. Jadi diucapkan dengan benar kata-kata itu, ya harus artikulasinya yang pas. Ya kan? Artikulasi arti cara menyebut kata itu secara pas supaya orang mendengarnya persis seperti yang dimaksud oleh kalau dia sedang membacakan puisi berarti harus menyebut kata itu seperti yang dimaksudkan oleh dia pembaca puisi, diterima oleh pendengarnya itu seperti itu, dipahami secara pas aja itu ya. Termasuk juga ketika bermain teater seperti itu, ya memang pengucapan ini. Lagu juga kadang kita kalau enggak ini ada bunyi S, konsonan S di ujung misalnya, kalau tidak jelas itu tidak ketangkap. Kadang di mic juga ada ini, enggak bisa, mic ini kan tidak bisa menangkap kadang sampai ke bunyi-bunyi tertentu misalnya, ya harus dikuatkan oleh seniman itu ketika membaca puisi atau ketika menyanyi. Nah, terus ya ada juga aspek lainnya selain artikulasi, itu ada penjiwaan, ya, penghayatan kan gitu. Nah, ya sebenarnya ini kan tergantung. Kalau ngomong soal penghayatan, penjiwaan ini ya masing-masing orang. Nah, kalau itu misalnya taruhlah nangis, mengekspresikan sesuatu kesedihan dari karya itu misalnya, ya tidak harus sama, berbeda masing-masing orang. Ada orang yang menyampaikan sebuah kesedihan itu
ya dengan menangis sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya. Tapi jangan kira ada orang yang mengekspresikan kesedihan nggak ada keluar air mata, tapi jangan kira hatinya nggak remuk hancur, ya. Jadi masing-masing orang. Jadi tidak, itu tergantung penghayatan itu tergantung orang itu. Jadi boleh dia kalau memang dia gayanya dia menangis kencang itu menandakan kesedihan, ya memang seperti itu. Tapi itu tadi ada juga yang mengekspresikan dengan cara berbeda ya. Tadi itu menangis tidak keluar air mata tapi kesedihannya juga teramat sangat. Nah, gitu ya. Jadi itu kembalilah kepada ini. Makanya itu perlulah ketika mengekspresikan sebuah karya itu ya perlulah pemahaman, mempelajari itu apa yang disampaikan oleh kreatornya, supaya ketika disajikan nanti sebagai penyanyi misalnya apa yang disampaikan oleh pencipta lagu di situ bisa dia ekspresikan dengan pas maksud atau makna, menginterpretasi yang pas tentang lagu itu. Nah sehingga nanti inilah terekspresi lah. Kalau itu sebuah kesedihan, ya itu tadi tinggal dia si penyanyi itu misalnya itu ya saya bilang tadi seni apa tuh cara sedih itu berbeda masing-masing orang. Ada yang nggak keluar air mata tapi sedihnya juga teramat sangat. Ada yang kencang, ya terserah, itu masing-masing cara mengekspresikan. Ya seperti itulah kira-kiras ya, itu sekedar. Mungkin teman-teman Skagasa Podcast juga ya, termasuk saya nih Pak, tentang karya ya. Udah berapa karya yang Bapak buat atau keluarkan? Jadi album atau semacamnya? Karya ya. Sampai saat ini saya baru, walaupun dua bentuk kesenian yang saya senangi, yaitu sastra dan musik. Tapi kalau berbicara sampai dalam bentuk karya, saya ya baru berkarya di bidang musik, boleh dibilang begitu. Karena dalam bentuk lagu yang sudah sampai dinikmati oleh ya publik masyarakat itu ya memang dalam bentuk lagu. Ya itu pun kalau rentang waktu sudah cukup lama. Saya mencipta lagu di era-era tahun 90-an. Baru diliris kira-kira yang sekitar tahun awal 2000. Ya itu ada album pertama. Dulu kan bentuk album, bukan dalam bentuk sekarang kan YouTube ya. Iya. Nah sekarang kan untuk mempublikasikan karya kita itu melalui YouTube. Dulu kita masih dalam bentuk VCD. Jadi dulu itu membuat satu album itu paling enggak 10 lagu lah. Nah dulu pertama lagu yang dirilis itu ada 10 lagu dalam satu album. Judul albumnya Totang Desa. Nah itu kreasi berdua, sebagai kreator yang berdua dengan Apang. Nah ternyata belakangan di 10 lagu yang tersaji dalam album Totang Desa, lagu Ina yang banyak lah yang boleh dibilang digemari orang, karena setelah belakangan saya lihat di channel-channel YouTube, konten YouTube YouTuber yang kontennya tentang lagu-lagu itu ternyata memang lagu Ina itu yang banyak menjadi konten. Nah, dan setelah itu ya itu kan album pertama itu lagu Ina yang akhirnya bertahan sampai sekarang, di vokalisnya Apang. Nah, waktu rilis perdana itu saya ada di bagian ujung dari lagu itu ada bentuk narasi, bukan lawas ya, tapi sejenis lawas lah. Bukan lawas. Itu suara saya tuh dulu. Nah, jadi itu yang diproduksi pertama ya, kebetulan nama ini produsernya Apang sendiri itu, karena bendera dia sendiri Ulan Production ya. Nah setelah itu ada lagi terbit album lagi itu ya, karya berdua juga itu di album anak-anak dulu, Tude Samawa sama Mampir Serungan. Apa ini saya sedang di Jakarta makanya nggak begitu tahu dua album ini terbit awal-awalnya.
Nah, jadi di situ ada lagu Badengan. Lagu Badengan juga yang bertahan sampai sekarang. Jadi ada 2 lagu yang lagu-lagu lama kita itu yang sampai sekarang di YouTube, di channel YouTube banyak, paling enggak 70-an channel YouTube itu yang kontennya lagu Badengan, ya. Karena itu tema persahabatan memang lagu itu. Ya, itu ya. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang karya ya Pak, saya ini ingin Bapak ini menyumbangkan satu lagu untuk teman-teman Skagasa Podcast kita. Mungkin teman-teman kita ingin dengar, Pak Aris ini bagaimana nih suaranya gitu. Mungkin mereka penasaran gitu ya Pak, atau mereka penasaran dengan karya yang Bapak buat. Ya. Mungkin bisa berbentuk puisi kah, lawas atau nyanyi. Apa ya? Kalau lagu memang ya selama ini kan lagu-lagu ciptaan bersama ini, karya bersama dengan Apang itu kan itu Tina, Apang yang vokalisnya, Badengan itu ada anak si Kemal apakah saat itu namanya tuh. Nah, itu yang pertama membawakan lagu itu. Nah, sekarang belakangan saya baru, karena saya nggak merasa ini ya, nggak otomatis ternyata ya kita bisa buat lagu otomatis juga bisa menyanyi dengan baik. Ternyata itu hal yang berbeda ya. Jadi keterampilan bernyanyi dengan keterampilan mencipta lagu itu ya ternyata hal yang berbeda, walaupun masih dalam lingkup yang sama ya. Ternyata berbeda. Nggak otomatis. Ya saya merasa tidak pas sebagai penyanyi terus terang. Nah, ya walaupun ya maaf, makanya kadang sering juga saya misalnya di dalam suatu acara diundang di pesta perkawinan, saya kadang ya maaf bukan nggak menghormati menghargai, kadang juga nggak mau nyanyi ya karena nggak merasa enak, suara itu nggak merdu gitu loh, nggak seperti maaf kayak maestro musik kita itu Yanto Icak itu. Bang Icak itu kan dia ada utuh sebagai pencipta lagu, iya, sebagai penyanyi juga luar biasa. Nah, kalau ya saya di Aris Samawa ini ya tahu sedikit-sedikit lah, cipta lagu juga ala kadarnya, menyanyi ya jelas nggak bisa. Ya, tapi ya kalau untuk sekedar supaya karena waktu kita cipta lagu juga ya paling enggak kedengaran juga suara sekedarnya iya. Tapi kalau untuk ke tingkat merdu enggak. Boleh juga kalau ada gitar tadi boleh. Kalau ingin nyanyi lagu lagu terakhir yang saya ini itu pun saya terpaksa menyanyi kemarin itu karena ya saya ini minta ke teman-teman, ayo dong nyanyikan lagu gua ini ya pada ini berat kemarin, ya udah sepaksa saya menyanyi, makanya terakhir saya merilis lagu gua itu saya sendiri vokalisnya. Oke guys, itulah tadi perbincangan santai saya bersama Pak Aris Samawa. Oke, terima kasih buat Pak Aris yang sudah mau menemani saya dalam video podcast kali ini. Oke, kesimpulan dari podcast Skagasa Podcast di video Skagasa Podcast kali ini, boleh kita sebagai remaja muda sekarang menyukai atau tertarik dengan budaya dari luar, tapi jangan sampai kita itu melupakan budaya dari daerah kita sendiri. Oke, kalau kalian ingin tidak kelewatan dari video Skagasa Podcast berikutnya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Mungkin kalian juga ingin searching informasi tentang Pak Aris Samawa, bisa kalian lihat channel YouTube atau Facebooknya. Mungkin Bapak mau promosikan. Oke, terima kasih. Ini kesempatan diundang kemari. Ya, saya sangat berterima kasih sekali. Ya, berarti ada yang membantu saya lah, misalnya. Ya, karena saya sebagai seniman juga mengharapkan banyak teman lah di dunia seni ini untuk peduli, ya, untuk berbuat, ya, bertindak, ya. Nah, jadi saya bisa mengikuti tulisan-tulisan saya atau karya-karya saya baik di Facebook maupun di YouTube, ya. Sama nama di dunia publik saya nama Aris Samawa, ya. Jadi Facebook Aris Samawa dan YouTube Aris Samawa. Itu memang belum, selama ini saya belum
continue mengisi konten, baru hanya 1-2 belum. Ya, tapi ke depan akan diseriusi. Ya, terima kasih. Oke guys, jangan lupa ya di subscribe channel YouTube-nya Pak Aris Samawa. Oke, sekali lagi kalau kalian tidak ingin ketinggalan informasi atau video menarik lainnya dari kami, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Sekali lagi, bye-bye.